In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kita lanjutkan katekese kita ya, soal fondasi apologetika. Kali ini tentang topik yang cukup menarik. Suksesi apostolik. ¿Qué es la successio apostolica? Ya kan? Oke, kita beri judul pertemuan kita pada malam hari ini, Gereja dan Suksesi Apostolik. Mengapa kekristenan tidak dilahirkan untuk terpecah, ala sobat-sobat protestantisme yang merayakan keterpecahan sebagai kemewahan kekristenan, kemewahan semu. So, gereja itu bukan produk tafsir ya, tetapi peristiwa sejarah. Maka salah kalau Anda mengatakan, oh terserahlah tafsiran saya berbeda. Tidak bisa. Jadi itu warisan sejarah, bukan produk tafsir. Banyak orang itu berbicara tentang gereja seolah-olah gereja ini lahir dari kesepakatan teologis belakangan atau dari tafsir pribadi atas kitab suci. Seakan-akan kekristenan mula-mula adalah ide murni yang netral, lalu rusak ketika institusi muncul. Nah, narasi ini terdengar modern, bersih dan heroik, kelihatan, terdengar. Tapi suara para bapak gereja sejak abad kedua sudah membantah anggapan ini. Ya, sebagai contoh yang paling jelas, Santo Ignatius dari Antioquia pada awal abad kedua menulis secara eksplisit, terang-terangan, wherever the bishop appears, there let the people be, as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Dalam kutipan dari Letter to the Smyrnians, bab 8 ayat 2. Ya, jadi kutipan langsung ini menunjukkan bahwa kesadaran akan gereja yang terstruktur dan berotoritas sudah hadir jauh sebelum munculnya institusi besar atau perdebatan teologi yang rumit di dalam sejarah. Institusinya sudah ada, meskipun tidak serapi sekarang. Ya, masalahnya narasi bahwa kekristenan itu ide murni, abstrak, tersebar tanpa pusat. Itu lahir dari, itu bukan dari, itu proyeksi masa sekarang ke masa lalu. Karena narasi ini tidak historis dan tidak alkitabiah, itu harus kita akui. Gereja ini tidak lahir dari tafsir bebas. Gereja lahir dari Yesus Kristus yang memanggil, mengutus, dan memberi wewenang atau otoritas. Dan sejak awal, gereja itu bersifat konkret, kelihatan, terstruktur, dan berkesinambungan. Nah, kita bisa perhatikan benang merah sejarah yang membentang dari Petrus di Antioquia hingga Ignatius, rentang sekitar tahun 35 Masehi sampai 107 Masehi. Petrus yang oleh tradisi disebut sebagai uskup pertama Antioquia meninggalkan kepemimpinan kepada penerusnya. Ignatius dari Antioquia yang hidup pada awal abad kedua secara eksplisit menyebut dirinya sebagai uskup ketiga dalam garis suksesi setelah Petrus dan Evodius. Nah, kisah Ignatius memperlihatkan bahwa kepemimpinan gereja diawali bukan oleh ide atau konsensus, melainkan pengutusan konkret dari rasul dan para pengganti yang terhubung langsung, ya, saling. Inilah yang disebut suksesi apostolik, pergantian dari para rasul yang terhubung secara langsung. Mari kita lihat Petrus dan kunci kerajaan. Ini poin penting yang selalu menjadi bahan perdebatan. Otoritas yang diberikan bukan diambil. Ya, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai komunitas tanpa struktur. Dia memilih 12 rasul, sebuah tindakan simbolik yang jelas menunjuk pada Israel baru. Di antara mereka, satu nama menonjol secara konsisten. Petrus. Mulanya dia bernama Simon, lalu diganti menjadi Kefas. Kefas artinya Petrus. Yesus tidak berkata kepada semua rasul, aku akan memberikan kunci kepadamu. Dia berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bahasa ini bukan metafora kosong. Dalam tradisi biblis, kunci berarti otoritas administratif dan yudisial. Seperti peran Perdana Menteri dalam
Yesaya bab 22 ayat 22, di mana kunci melambangkan kuasa untuk membuka dan menutup atas nama raja, in the name of the king. Si pemegang kunci bertindak atas nama raja, ya kan? Petrus tidak dijadikan batu karena kepribadiannya yang sempurna. No, sejarah Injil justru menunjukkan kelemahannya. Dia dijadikan batu karena kehendak Kristus, bukan prestasi manusiawinya. Otoritas Petrus bukan karisma pribadi, ya, melainkan jabatan yang dipercayakan. Nah, apa sebenarnya makna ketika Kristus berkata kepada Petrus, "Tu es Petrus, engkau adalah batu"? Kenapa dia tidak berkata, "Imanmu akan menjadi dasar gereja"? Ya, karena ada perdebatan soal iman atau Peternya. Di sini kita diundang untuk berenung. Gereja bukan dibangun di atas ide, tetapi di atas pribadi yang menerima mandat. Ya. Paulus juga menegaskan hal ini dalam 1 Korintus bab 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, fondasi gereja bukanlah buah pemikiran atau gagasan teologis kayak sola-solaan. No. Ya. Tetapi fondasinya adalah suatu pribadi yang diutus dan diberi otoritas oleh Kristus sendiri. Jadi perbedaan antara mendasarkan gereja pada ide versus pada pribadi yang hidup dan berelasi dengan Kristus ini sangat-sangat krusial dan memperjelas ajaran para rasul sejak awal. Mari kita lihat tentang suksesi apostolik. Ya, ini otoritas yang diteruskan, bukan di remake, diciptakan ulang. Apostolitas gereja bukan sekedar kesetiaan pada ajaran rasul. No. Apostolisitas juga berarti kesinambungan nyata melalui penumpangan tangan dan pengutusan. Nah, dalam kitab suci, jabatan tidak lenyap ketika rasul wafat. Jabatan ini diteruskan. Ketua RT saja ada pengganti, apalagi rasul. Bukti historis konkret mengenai penerusan jabatan ini bisa ditemukan bukan hanya dalam Alkitab, tetapi juga dalam dokumen gereja paling awal. Surat 1 Clemens sekitar tahun 96 Masehi pada akhir abad pertama misalnya, menyatakan dengan jelas bahwa para rasul menunjuk orang-orang ini dan sesudah itu memberi petunjuk bahwa jika mereka wafat, pelayanannya akan diteruskan oleh orang lain yang teruji. Ya, itu kutipan dari 1 Clemens bab 44 ayat 2. Di Dake ada satu naskah kuno lainnya juga menyebutkan penetapan pemimpin melalui proses penumpangan tangan. Referensi dini seperti ini mempertegaskan bahwa suksesi jabatan bukanlah perkembangan belakangan sebagaimana tuduhan si Ferguson itu, melainkan bagian dari nafas gereja sejak awal. Para rasul memilih pengganti, menabiskan pemimpin, dan memperingatkan jemaat untuk menjaga apa yang telah dipercayakan. Ingat Ferguson, gereja perdana tidak mengenal konsep restart rohani setiap generasi. Ya, generasi baru kita restart dari awal. Generasi baru shutdown restart. Shutdown restart. No. Yang ada adalah penjagaan amanat. Keep it going. Suksesi apostolik bukan jaminan kesucian pribadi, tetapi jaminan keabsahan misi, validitas. Sama seperti Israel tidak berhenti menjadi umat Allah karena imamnya berdosa, gereja tidak berhenti menjadi gereja karena kelemahan para pemimpinnya. Jadi stop mengobok-obok dosa orang Katolik. Menghapus suksesi apostolik demi menghindari skandal sama seperti memilih mengangkat seluruh fondasi rumah hanya karena ada retakan. Itu bodoh kan? Solusi sejati bukan meruntuhkan, melainkan memperbaiki retakan itu dengan kejujuran dan perawatan. Ya. Tapi di lain pihak, di satu pihak, kita juga percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja memperbarui gereja, bahkan di tengah kelemahan dan luka umatnya. So, gereja diajak untuk membenahi kelemahan tanpa meninggalkan warisan otoritas yang menjadi penyalur rahmat dan ajaran sejati. Dia tidak bisa
putuskan diri lalu bikin restart suksesi sendiri. Salah. Mari kita lihat, ada satu pihak, ada sejarah kepausan. Ini konsistensi yang tidak nyaman bagi sebagian orang. Kepausan itu sering diserang sebagai inovasi abad pertengahan. Oke, klaim ini runtuh ketika sejarah dibaca dengan jujur. Contoh nyata, sengketa penentuan tanggal Paskah pada abad kedua itu menjadi kasus penting yang menunjukkan peran pemersatu takhta Roma. Ketika muncul perbedaan antara gereja Asia dan Roma mengenai kapan merayakan Paskah, uskup-uskup Asia termasuk Polikarpus dari Smyrna dan kemudian Polikrates dari Efesus berselisih dengan uskup Roma mengenai tradisi penanggalan. Persoalan ini tidak diabaikan atau dibiarkan terpecah, tetapi dibawa ke Roma untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima secara universal. Nah, dalam prosesnya, uskup Victor dari Roma berusaha menegaskan kesatuan melalui intervensi dan korespondensi dengan gereja-gereja lain. Meskipun penyelesaian akhir bersifat kompromi, episode dalam sejarah ini memperlihatkan peran Roma yang sejak awal dipercaya sebagai penengah dan pemersatu umat Kristen lintas wilayah dan tradisi. Ya. Bukan karena Roma paling suci, tetapi karena dia dipahami sebagai takhta Petrus. Ketika terjadi perselisihan ajaran, gereja-gereja lokal tidak bertindak sendirian. Mereka mencari keputusan yang mengikat dan secara konsisten mengarah ke Roma. Kepausan itu bukan pengkhianatan terhadap gereja awal, tetapi adalah kelanjutan logis dari struktur yang sudah ada. Kepausan bukan diktator spiritual, camkan, tetapi adalah prinsip kesatuan yang mencegah gereja terpecah menjadi federasi tafsir ala Protestantisme. Ya, contohnya tampak dalam surat Paus Clemens kepada jemaat di Korintus pada akhir abad pertama. Dalam surat itu, Clemens tidak memaksakan kehendak atau menyerang otoritas lokal, tetapi turun tangan sebagai pihak penengah yang menasihati dengan nada bijaksana dan penuh kasih, supaya perselisihan dirujukkan, direkonsiliasi secara damai. Nah, tindakan ini menunjukkan peran Roma sebagai mediator yang membantu memulihkan kesatuan dan mengarahkan gereja-gereja setempat tanpa memerintah secara sewenang-wenang. Jadi hati-hati, peristiwanya seperti itu. Jadi kepausan itu berfungsi sebagai jembatan rekonsiliasi, bukan mesin otoritarian. Sejak akar-akar sejarah gereja mula-mula sudah berlangsung seperti itu. Ironisnya, banyak orang menolak kepausan atas nama kebebasan rohani, tapi akhirnya terjebak dalam fragmentasi tanpa mekanisme penyelesaian apapun. Kita ingat misalnya perang Joshua Teu versus Mel Atom beberapa hari lalu. Ya kan? Nah, satu gereja itu bukan klaim arogan, tetapi konsekuensi logis. Ya, pengakuan iman, credo, menyebut gereja sebagai unam, sanctam, catholicam, apostolicam. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, ya satu. Kudus, ya kudus. Katolik, ya katolik. Apostolik, ya apostolik. Tidak bisa tambahan sola-solaan lagi. 4 ciri ini bukan slogan puitis, tetapi deskripsi konkret yang dapat dialami. Kesatuan gereja nyata ketika jutaan orang di seluruh dunia mendoakan doa yang sama setiap minggu, dari desa sederhana sampai ke pusat kota besar. Kekudusan itu tampak dalam kehidupan orang-orang sederhana yang tetap setia mengasihi dan mengampuni, serta dalam kesaksian para santo dan martir yang hidupnya dikuduskan oleh rahmat. Nah, katolisitasnya itu terasa saat liturgi dan bacaan kitab suci terlontar secara serentak literari di 6 benua. 6 ke 5, 6. Mempersatukan umat dalam keanekaragaman budaya. Nah, soal apostolisitas itu hidup di dalam keberlanjutan jabatan. Ya, ketika uskup hari ini ditabiskan melalui tangan-tangan yang jejaknya bisa dilacak langsung kepada rasul. Ya, kalau tidak punya kerja bisa lacak satu-satu. Misalnya orang di Kupang bisa mulai dari wawancara Monsinyur Uskup Agung Kupang. Siapa yang tabiskan dia, siapa lagi, siapa seterusnya. Kalau tabisannya sah, dipastikan itu datang dari para rasul.
Gereja itu satu karena Kristus satu. Gereja itu kudus karena dia dikuduskan oleh Allah, bukan karena anggotanya sempurna. Gereja itu Katolik karena ia mencakup seluruh umat dan seluruh kebenaran iman. Tidak ada varian denom. Ya. Gereja itu apostolik karena ia berdiri dalam kesinambungan dengan para rasul, bukan sekedar mirip dengan ajaran para rasul. Nah, bagi banyak saudara kita yang Protestan, pluralitas dalam kekristenan dipandang sebagai ruang kebebasan rohani dan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan karisma masing-masing tanpa terikat struktur yang dianggap membatasi. Ada kepercayaan tulus bahwa beragamnya jemaat dan bentuk gereja itu justru menunjukkan keluasan karya Roh Kudus melalui aneka ragam pribadi dan komunitas. Tetapi, ada tetapinya. Kalau gereja bisa didirikan ulang kapan saja oleh siapa saja, keempat ciri yang kita akui bersama pun berisiko runtuh. Jadi adakah Protestan yang satu kudus, Katolik, dan apostolik? Satu jelas tidak. Kudus oke, boleh, tidak Katolik, dan tidak apostolik. Apostolitas, kesatuannya cenderung bergeser menjadi pluralitas tafsir yang tidak terhubung. Contohnya Joshua Teu dan Melatok. Apostolisitas berubah menjadi nostalgia atas masa lalu tanpa kesinambungan nyata. Katolisitas bisa menyempit menjadi komunitas sesuai selera sendiri. Misalnya kamu lebih senang ibadat hari Sabtu, ya komunitas itu sendiri, bukan rumah bersama seluruh umat beriman. Jadi, menyatakan bahwa ada satu gereja yang sejati itu bukanlah kesombongan institusional. Itu adalah pengakuan iman bahwa Kristus tidak mendirikan gereja yang gagal menjaga kesatuannya sendiri. Jadi saudara-saudari, fragmentasi itu bukan buah roh, fragmentasi dalam kekristenan, tetapi gejala kehilangan otoritas. Sejarah kekristenan sesudah reformasi itu menunjukkan satu pola yang sulit disangkal. Tanpa otoritas apostolik yang mengikat, perpecahan menjadi tidak terhindarkan. Soalnya ada rem lagi, remnya blong, gas, pecah terus. Dalam waktu sekitar 5 abad sejak reformasi, jumlah denominasi Kristen bertambah dari hanya segelintir menjadi berapa ya? Semua orang tidak tahu, bahkan Protestan sendiri tidak tahu. Puluhan ribu di seluruh dunia. Sekitar, menurut beberapa perkiraan saat ini terdapat lebih dari 30.000, bahkan mendekati 40.000 denominasi dan kelompok gereja yang berbeda-beda. Kalau lebih varian kecil-kecil lagi mungkin jutaan. Bisa. Ya jutaan maybe mendekati ratusan ribu lah. Ya. Jutaan mungkin terlalu berbuat-buat, tapi varian-varian kecil kayak Anglikan saja itu sudah ratusan itu. Ya. Itu baru Anglikan. Calvinisme variannya banyak. Ya, Lutheran lagi. Oh. Jadi ini masing-masing adalah kelompok gereja yang berbeda. Masing-masing lahir dari tafsir, tradisi, atau pemimpin yang berlainan. Setiap perbedaan tafsir melahirkan gereja baru. Setiap konflik doktrinal berakhir dengan pemisahan. Dan jujur saja, tidak ada yang sanggup menghentikan itu. Roh Kudus juga angkat tangan. Sorry ya. Fragmentasi sering dibela sebagai tanda kebebasan. Padahal kebebasan tanpa kebenaran hanya melahirkan kekacauan, kaos. Gereja bukan pasar ide rohani, tetapi tubuh yang hidup dengan struktur yang menjaga kesatuannya. Ya. Ada pernyataan, di luar komunio yang sejati, kebebasan seringkali membuat kita merasa sendiri di tengah keramaian iman. Banyak suara, tapi semakin sulit menemukan arah bersama. Ya. Jadi kebebasan tanpa bingkai kebenaran dan persekutuan justru dapat mengikis makna iman bersama, menggantikan komunio dengan fragmentasi tanpa fondasi. Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, ut unum sint. Doa ini tidak bersifat simbolik. Doa ini menuntut realisasi historis, pernyataan jelas melalui sejarah. Jadi pertanyaannya, bagaimana doa ut unum sint ini diwujudkan secara nyata dalam kehidupan gereja? Nah, di sini suksesi apostolik memainkan peranan sentral
sebagai mekanisme konkret yang membuat kesatuan itu terjaga. Struktur suksesi ketika otoritas diturunkan secara nyata dari para rasul kepada para uskup dan seterusnya, itu bukan sekedar warisan formal, tetapi cara praktis supaya gereja tetap satu dalam ajaran, sakramen, dan kepemimpinan. Ya, Kristus tidak hanya mendoakan persatuan sebagai cita-cita, tetapi juga membekali gereja dengan sistem nyata supaya doa itu menjadi kenyataan. Nah, suksesi apostolik inilah yang menjaga gereja tidak terpecah menjadi kumpulan tafsir masing-masing ala pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, pendeta E, pendeta F, G, H, I, J. Ya. Jadi supaya gereja tidak terpecah dan tetapi tetap terhubung dalam satu rantai yang tidak terputus menuju satu rantai yang tidak terputus yang bisa dirunut sampai ke Yesus Kristus sendiri. Jadi antara teologi dan praktik, doa Yesus tentang kesatuan itu menemukan bentuk nyatanya di dalam struktur gereja yang historis dan hidup, bukan sekedar romantisme masa lalu. Jadi saudara-saudariku, gereja yang dijanjikan Kristus tidak bisa bersifat sementara. Kristus tidak menjanjikan Roh Kudus hanya untuk satu generasi. Dia menjanjikannya untuk gereja sepanjang zaman. Dan janji ini menuntut kesinambungan, bukan diskontinuitas. Suksesi apostolik bukan beban tradisionalisme. Suksesi apostolik adalah jaminan bahwa iman yang kita terima hari ini adalah iman yang sama yang diwartakan para rasul. Kepausan bukan penghalang Kristus, catat itu Ferguson, tetapi adalah pelayan kesatuan yang mencegah Injil direduksi menjadi opini. Ya. Jadi bagaimana kita semua bisa turut ikut menjaga rantai kesatuan itu di masa sekarang ini? Jadi inilah ajakan untuk tidak sekedar memahami doktrin, tetapi juga ambil bagian secara aktif dalam merawat kesatuan dan kesinambungan iman yang sudah dipercayakan kepada gereja. Ya. Dan disinilah pilihan iman menjadi jelas. Apakah gereja adalah ciptaan Kristus yang hidup dalam sejarah atau sekedar hasil tafsir yang bisa diubah setiap generasi? You can check your church. Silahkan periksa gereja Anda. Itu gereja buatan Kristus yang terus berlangsung dalam sejarah atau hasil tafsir dari beberapa orang yang memilih untuk tidak ikut kelompok buatan Yesus. Kalau Kristus sungguh setia pada janjinya, maka gerejanya tidak mungkin terputus sampai pada perjamuan anak domba. Satu Tuhan, satu iman, satu gereja. Yang lain kuah kosong.